bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Melindri Putri Patialo dari Fakultas Psikologi kelas I. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang teori Erik Erikson. Sebelum kita masuk pada materinya, kita akan mengetahui siapa itu Erik Erikson. Jadi Erik Erikson adalah seorang psikolog Jerman yang terkenal dengan teori perkembangan tahap, 8 perkembangan tahap pada manusia. Dia lahir pada 15 Juni pada tahun 1902, kemudian wafat pada tahun 12 Mei 1994. Ayahnya adalah seorang penjual asinan mangga yang tak diketahui namanya. Dan ibunya yang bernama Carla Abraham Hansen adalah wanita Yahudi. Orang tuanya berpisah sebelum Erikson lahir. Ibunya kemudian menikah dengan Dr. Theodor Homburger, lalu pindah ke Karlsruhe di Jerman Selatan. Erikson menyelesaikan pendidikan di gimnasium. Pada usia 25 tahun, dia diundang untuk mengajar di sekolah swasta di Wina. Erikson kemudian menjadi begitu tertarik pada dunia pendidikan anak-anak. Erikson akhirnya memilih kesenian karena ia memiliki minat dan bakat pada bidang tersebut. Erikson menjadi terkenal karena upayanya dalam mengembangkan teori tentang tahap perkembangan manusia yang dirintis oleh Freud. Erikson menyatakan bahwa pertumbuhan manusia berjalan sesuai prinsip epigenetik, yang menyatakan bahwa perkembangan manusia berjalan menurut 8 tahap. Berkembangnya manusia dari satu tahap ke tahap berikutnya ditentukan oleh keberhasilan atau ketidakberhasilan dari tahap perkembangan sebelumnya. Teori ini menjelaskan bahwa kepribadian seseorang berkembang melalui 8 tahap sepanjang hidupnya. Teori ini menekankan bahwa hubungan sosial sangat penting dalam membentuk kepribadian seseorang. Berikut adalah beberapa tahap yang dijelaskan dalam teori perkembangan menurut Erik Erikson. Yang pertama, setiap tahap perkembangan melibatkan krisis psikososial yang perlu diatasi. Yang kedua, cara seseorang menanggapi krisis tersebut akan membentuk kepribadiannya. Yang ketiga, jika seseorang berhasil melalui setiap tahap, maka ia akan memiliki kepribadian yang sehat dan kebajikan dasar. Kemudian yang keempat, kebajikan dasar adalah karakteristik yang dapat digunakan untuk menyelesaikan krisis psikososial berikutnya. Yang kelima, kejayaan atau kegagalan dalam menghadapi cabaran akan memberi kesan kepada image diri seseorang. Teori perkembangan Erik Erikson yang pertama, early childhood atau autonomy versus shame and doubt. Yang kedua, preschool, initiative versus guilt. Kemudian yang ketiga, school age, industry versus inferiority. Kemudian, adolescence, identity versus role confusion. Kemudian, young adult, intimacy versus isolation. Kemudian, middle adult, generativity versus stagnation. Kemudian maturity, ego integrity versus despair. Kemudian infancy, trust versus mistrust. Adapun beberapa tahapnya, yaitu yang pertama disebutkan kepercayaan versus ketidakpercayaan. Ini dimulai pada umur 0 sampai 1 tahun. Bayi harus mempercayai orang-orang yang ada di sekitarnya. Jika kebutuhan mereka terpenuhi secara konsisten, mereka akan mengembangkan rasa percaya diri yang sehat. Yang kedua, otonomi versus malu dan ragu. Ini dimulai pada usia 1 sampai 3 tahun. Pada masa balita, anak mulai mengembangkan otonomi dengan belajar mengendalikan tubuh dan lingkungannya. Mereka dapat merasa malu dan ragu-ragu dalam kemampuan dirinya. Yang kedua, ada inisiatif versus rasa bersalah. Ini dimulai pada usia 3 sampai 6 tahun. Anak mulai berinisiatif dalam kegiatan bermain dan interaksi sosial. Ketika dorongan inisiatif mereka ditolak, mereka akan merasa bersalah. Kemudian yang keempat ada kerajinan versus inferioritas. Ini dimulai pada usia 6 sampai 12 tahun. Di usia sekolah, anak mulai mengembangkan kemampuan akademis dan sosial. Ketika gagal dalam mencapai prestasi yang diharapkan, mereka dapat merasa inferior. Kemudian yang kelima, ada identitas versus kebingungan identitas. Ini dimulai pada usia 12 sampai 18 tahun. Individu mencari identitas mereka. Mereka mengeksplorasi berbagai peran sosial, nilai, dan keyakinan untuk menemukan jati diri mereka.
Kemudian yang keenam ada keintiman. Ini terjadi pada usia 20-40 tahun. Dewasa muda mulai membentuk hubungan keintiman dengan individu lain. Gagal membangun hubungan yang bermakna dapat menyebabkan perasaan isolasi. Kemudian yang ketujuh ada generativitas versus terang nasi. Ini terjadi pada usia 40-45 tahun. Di usia dewasa tengah, individu berfokus pada kontribusi terhadap masyarakat melalui pekerjaan, keluarga, dan kegiatan lainnya. Jika gagal merasa produktif, mereka dapat mengalami terang nasi atau perasaan hampa. Kemudian yang kedelapan, ada integritas versus keputusasaan. Ini terjadi pada umur 65 tahun sampai ke atas. Pada masa lanjut usia, individu menilai kehidupan mereka. Jika mereka merasa puas dengan kehidupan yang telah dijalani, mereka merasakan integritas. Sebaliknya, jika tidak, mereka dapat merasakan penyesalan dan keputusasaan. Baik, demikianlah penjelasan saya tentang teori dari Erik Erikson. Semoga materi yang saya berikan ini dapat dipahami dan dimengerti. Jika ada salah kata dari saya, mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih.